Hari ini kita akan dibimbing oleh Bante Tita Yanyo Bali pada sesi kedua. Nah, malam hari ini kita akan mulai dengan Dhammapada. Pembacaan Dhammapada di Kuhuago 362. Hadhasang yato padasyo wajah sanyato sanyatutamo ajhatarato sama ito eko santosito ama bikum, yang artinya seseorang biku yang mengendalikan lidahnya, yang berbicara dengan bijaksana dan tidak sombong, yang dapat menerangkan dhamma beserta artinya, maka keadaan kedengaran indah ucapannya itu. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudari Yesa. Nah, berikutnya kita akan memulai dengan nama Karapata. Kita lanjutkan dengan nama Karapata yang akan saya pimpin. Silakan. Narahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supartipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Nah, kita akan melihat, berikutnya kita akan melihat profil dari Bante Tita Yanyo Mahatera. Nah, Bante di Upasampada dengan nama penabisan Tita Yanyo, tempat penabisan di Wat Bowo, Rani West, Wihara, Bangkok, Thailand. Tanggal penabisan 4 Juli 1999 pukul 9.23 waktu Indonesia Barat. Upajaya Prawagama Kama Wacarya Tan Chaukun Prawidur Dhamma Born. Sapa Bante, Wandami Bante, selamat malam. Ya, selamat Romo. Mungkin kita akan minta partisipan ya Bante sebelum dari di Zoom, apabila ada yang ingin sharing sebelum Bante memulai, dipersilakan. Silakan klik raise hand apabila ada yang ingin sharing tentang meditasi, pengalaman meditasinya. Silakan. Atau boleh juga silakan, boleh mengajukan pertanyaan juga, Bapak Ibu. Sepertinya belum ada, Bante. Mungkin bisa di sesi setelah kita meditasi saja. Bisa Bante mulai dulu. Ya, kalau tidak ada, ya kita langsung mulai saja. Kita mereview kembali apa yang telah kita bahas sedikit minggu lalu. Ya, minggu lalu ya sehubungan dengan syair Dhammapada yang dibaca dikatakan bahwa tanpa adanya samadhi maka tidak akan ada kebijaksanaan. Sebetulnya kalau kita telusuri ke belakang lagi, nah untuk memunculkan samadhi prasyaratnya apa? Nah, kalau menurut Tipitaka itu harus memiliki sukha. Nah, kalau sukha, untuk memunculkan sukha ada bisa dimundur lagi sampai ke yang paling awal itu adalah sila. Jadi misalnya dari sila bisa menghasilkan
ketiada penyesalan, lalu dari ketiada penyesalan lalu menghasilkan ini, akhirnya sampai ke menghasilkan suka. Ya, tadi sudah dikatakan ada dua macam samadhi. Jadi menjelang waktu sebelum ya mencapai samadhi itu ada masuk dulu ke tahap upacara samadhi, menjelang samadhi. Nah, waktu upacara samadhi itu sebetulnya 5 faktor jhana sudah mulai muncul. Jadi misalnya ya kita tahu 5 faktor jhana itu vitaka, wicara, piti, sukha, ekagata. Nah, jadi waktu menjelang samadhi itu sebenarnya walaupun belum masuk jhana, kita sudah mulai merasakan adanya sukha, adanya kebahagiaan dalam meditasi. Nah, jadi dari sukha itulah baru seseorang bisa betul-betul memasuki samadhi yang sesungguhnya. Ya, jadi waktu meditasi sudah merasakan kebahagiaan yang sangat dalam, ya, yang sangat bahagia dalam meditasi itu sukha, piti sukha. Dan ya, jadi dari sukha lalu bisa muncul samadhi, lalu dari samadhi baru muncul panya. Nah, ketika kita mendengar kata panya juga kita perlu hati-hati. Ada 3 macam panya. Sutamaya panya, cintamaya panya, bawana maya panya. Sutamaya panya kita mendapatkan kebijaksanaan atau pengetahuan dari mendengar ceramah, membaca buku, kemudian menonton video di zaman sekarang dan lain sebagainya. Itu pengetahuan dari luar. Kemudian kalau pengetahuan itu kita kita mengolah pengetahuan itu lebih lanjut dengan merenungkannya, dengan kata lain melakukan internalisasi pengetahuan itu, kita cerna pengetahuan itu dengan penalaran, dengan perenungan, maka itu yang namanya cintamaya panya. Kemudian dari cintamaya panya, lalu kita naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu ke bawana maya panya. Nah, bawana maya panya itu sudah pengetahuan atau kebijaksanaan itu sudah tidak bersifat intelektual lagi. Kalau sutamaya panya sama cintamaya panya masih bersifat intelektual, masih bersifat penalaran. Sedangkan kalau bawana maya panya ya itu sudah lebih tinggi lagi. Itu bersifat intuitif, ya, tidak berpikir. Pengetahuan langsung muncul begitu saja, bukan melalui perenungan. Ya, langsung muncul begitu saja. Kita menghadapi suatu fenomena, kita langsung memiliki pengetahuan tentang itu tanpa berpikir. Ya, nah itu hanya bisa diperoleh melalui meditasi. Ya, melalui bawana, melalui pengembangan batin. Ya, itu yang kita sudah bahas kemarin. Kemudian yang sudah kita bahas juga, nah, jadi berarti ini samadhi itu sangat penting. Nah, bagaimana bisa mencapai samadhi? Samadhi itu artinya ya selama ini di Indonesia biasanya diterjemahkan sebagai konsentrasi. Tapi dewasa ini ya para intelektual Buddhis sudah menyadari bahwa sebetulnya terjemahan konsentrasi itu kurang pas, ya, mungkin lebih karena itu bisa multitafsir, ya, bisa multitafsir. Jadi lebih ini adalah bahwa samadhi itu adalah batin tidak lari ke sana kemari, tidak lari ke sana kemari bisa karena dia batin memegang satu objek dari luar dirinya, tapi bisa juga batin ke arah dirinya sendiri. Ya, batin memegang dirinya sendiri, ya, atau menyadari dirinya sendiri. Ya, nah, itu bisa juga berarti samadhi, karena pada saat itu batin juga tidak lari ke sana kemari, ya, tidak lari ke sana kemari. Nah, kemudian ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu kalau menurut Tipitaka itu melalui Anapanasati. Tapi seringkali kalau seorang pemula meditasi langsung ke Anapanasati, maka itu agak mengalami sejumlah kesulitan. Tidak semua mengalami kesulitan, tapi ada. Nah,
Jadi khusus untuk mereka yang mengalami kesulitan, biasanya itu kita melalui cara yang lebih sederhana dulu. Ya, pakai cara-cara misalnya kemarin sudah disebutkan yang paling gampang itu adalah melakukan relaksasi dulu, meditasi relaksasi. Ya, memang meditasi relaksasi itu tidak ada dalam Tipitaka, tapi ya dari pengalaman itu bisa bisa membawa seseorang, bisa menuntun seseorang ke ke arah yang lebih baik, ke arah yang nanti ya dia cara meditasinya itu sesuai dengan Tipitaka, misalnya melakukan Anapanasati. Karena kalau dia langsung Anapanasati, seringkali dia tidak mampu, misalnya karena lamunannya terlalu banyak, ya, lamunannya terlalu banyak, kemudian juga napasnya tidak terasa, ya. Nah, jadi bisa melalui meditasi relaksasi, ya, dari objek yang paling kasar dulu, ya, lalu dari sana ke pengucapan kata-kata atau kalimat tertentu. Nah, baru dari sana ke Anapanasati. Lalu kalau dia Anapanasati sudah mulai mahir, ya bisa juga ke arah kalau sesuai dengan Satipatthana Sutta, ya ke mengamati batin, bisa Stanupasana, menyadari pikiran yang muncul. Itu berarti objeknya itu sudah lebih halus lagi, sudah lebih halus. Jadi begitu muncul pikiran, muncul lamunan, muncul omong-omong dalam hati, dia segera menyadarinya. Atau bahkan ya dia jaga terus, sehingga sama sekali tidak muncul omongan dalam hati, sama sekali tidak muncul lamunan, sama sekali tidak muncul pikiran. Ya, itu yang kita bahas ya minggu lalu. Jadi kita sebagai meditator juga perlu ya memahami sejumlah istilah karena itu sangat krusial. Ya, kalau misalnya kita salah pemahaman terhadap istilah, maka nanti meditasi kita juga akan, menurut saya itu akan kacau. Jadi kita perlu membedakan antara pikiran dengan batin. Pikiran, saya berpikir. Ya, saya berpikir. Memang berpikir itu bisa yang secara terarah, tapi lebih banyak adalah berpikir yang tidak terarah, alias melamun. Ya, melamun itu bisa berupa dalam bentuk ya omong-omong dalam hati juga. Ya, omong-omong dalam hati bisa yang terarah, bisa juga secara ini namanya distracted mind. Jadi omong-omongnya itu larinya itu tidak karuan. Apa saja diomongin. Ya, dan itu di luar kendali kita. Nah, jadi kita perlu membedakan antara yang namanya pikiran dan batin. Pikiran itu bisa berhenti. Ya, kalau kita memiliki sati, kita memiliki eling, ya, itu omongan bisa berhenti. Lamunan bisa berhenti. Tapi batin selama kita masih hidup, batin tetap ada. Ya, dan kita perlu juga ya membedakan antara sati dengan perhatian. Sati dengan perhatian itu berbeda. Ya, sati itu selalu ingat untuk memperhatikan objek tertentu. Ya, ingat untuk memperhatikan objek tertentu. Jadi boleh dibilang itu yang komponen sentralnya itu adalah sati. Ada sati baru ada perhatian. Ya. Dan yang kalau hanya kita katakan hanya ada perhatian, ya, dan biasanya itu ya perhatian itu ke satu objek saja. Padahal kalau kita latihan Satipatthana itu objeknya itu bisa berbeda-beda sehingga perhatiannya itu bisa mengarah ke objek yang berbeda-beda. Tapi sentralnya itu sati. Ya, sati tetap satu. Satu macam saja. Selalu ingat untuk memperhatikan ya objek, sejumlah objek. Ya. Nah, jadi itu perbedaan antara pikiran, kemudian sati dan perhatian. Kemudian batin itu adalah lawan dari jasmani. Jadi istilah-istilah ini ya yang perlu kita bedakan. Dan nanti dari meditasi kita juga kita akan
membuktikan sendiri, itu semua hal yang berbeda. Ya, itu adalah semua hal yang berbeda. Dan kita bisa menyadari, oh rupanya ini yang namanya pikiran, ini yang namanya lamunan, ini yang namanya omong-omong dalam hati, ini yang namanya sakti, ini yang namanya perhatian, ini yang namanya batin. Jadi batin itu cakupannya cukup luas, ya, bisa mencakup sati, perhatian, perasaan, ya, persepsi dan lain sebagainya. Ya. Kemudian, ya, sati itu tadi dikatakan itu sati itu yang paling sentral. Jadi dari adanya sati baru kita bisa melaksanakan apa yang disebut 4 satipatthana. Jadi misalnya kita dari sati, kita selalu ingat untuk menyadari, untuk memperhatikan apa yang terjadi pada jasmani. Itu yang namanya kaya nupassana. Lalu kita memiliki sati, kita membangun sati, kita menghadirkan sati untuk memperhatikan atau menyadari apa yang terjadi pada perasaan kita. Itu yang namanya wedana nupassana. Kemudian kita menghadirkan sati untuk menyadari, untuk memperhatikan ya apa yang terjadi pada batin. Itu yang namanya citta nupassana. Ya, citta nupassana ini juga mencakup mengamati apa yang terjadi dalam pikiran kita. Ya, memperhatikan pikiran yang muncul, lamunan-lamunan yang muncul. Bukan memperhatikan cerita dari lamunan tersebut, tapi kita memperhatikan munculnya. Jadi begitu muncul lamunan, kita tidak perlu tahu isinya apa, kita cukup tahu ada muncul lamunan. Kita sadari biasanya kalau batin kita cukup kuat, itu dia langsung hilang, langsung berhenti. Ya. Nah, kemudian yang terakhir baru dhamma nupassana. Ya. Biasanya bagi seorang pemula, ya itu hanya bisa melakukan 3 yang pertama, yaitu kaya nupassana, wedana nupassana, dan citta nupassana. Dhamma nupassana agak tingkat kesulitannya agak besar. Ya. Kemudian dari sati itu bisa juga ya kita selalu ingat untuk menyadari apa yang terjadi di keenam indera kita. Misalnya ketika kita melihat sesuatu, ketika mata ini ya ketika terjadi kontak antara objek dengan mata. Jadi bukan mata pergi keluar menangkap objeknya, tapi objek itu tercermin di dalam mata sehingga mata menangkap oh ini ada objek. Ya, ini ada objek. Biasanya pada tahap awal hanya tahu ada objek. Lalu nanti kesadaran proses kesadaran berikutnya itu baru kita mengolah lagi informasinya sehingga kita tahu objek ini adalah apa-apa begitu. Nah, jadi biasanya itu cukup kita menyadari adanya objek. Tidak perlu melakukan proses kesadaran yang lebih lanjut. Karena kalau kita melakukan proses kesadaran yang lebih lanjut, misalnya kita mengolah informasi lebih lanjut. Oh, ini adalah makanan yang enak. Objek ini adalah makanan. Oh, lalu nanti kita mengolah lebih lanjut. Oh, makanan yang misalnya ini adalah tempe misalnya yang enak misalnya. Nah, itu akan muncul kotoran batin. Jadi biasanya itu ya walaupun ini tingkat kesulitannya agak tinggi, yaitu kita cukup menyadari objek saja. Jadi hanya sekedar tahu ada objek. Misalnya ada objek penglihatan, ada objek suara. Suara apa itu? Tidak perlu diolah lebih lanjut. Cukup tahu aja ada suara. Sudah, stop di sana. Ya. Tapi ya sekali lagi, ini memang perlu kemahiran yang tinggi. Karena biasanya itu yang terjadi adalah begitu kita mendengar suara, kita langsung mengolahnya lebih lanjut, ya, menjadi oh ini suara apa. Nah, lantas bisa muncul kotoran batin, melekat atau penolakan, ya, atau ketidaktahuan tentang apa objek tersebut, ya. Nah, itu adalah pendekatan yang lain, yaitu kita menghadirkan sati untuk menyadari apa yang terjadi di dalam indera kita.
karena kita tahu ada 6 indera, ya, indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, indera sentuhan, dan indera batin. Nah, ini juga termasuk, ya, indera batin berarti menyadari pikiran-pikiran yang muncul, lamunan-lamunan yang muncul. Ya, ya, kemudian ya, tadi juga dalam Dhammapada ya ada disinggung bahwa dengan adanya pengendalian diri, ya, dengan adanya misalnya pengendalian indera kita, pengecapan, ya, indera penglihatan, maka itu akan membawa kemajuan dalam batin kita. Ya, ya, karena itu akan mencegah munculnya kotoran-kotoran batin. Tapi ya sekali lagi, ya, itu tidak gampang. Ya, itu butuh keterampilan. Ya, itu butuh keterampilan dan pelatihan yang yang berkelanjutan. Kemudian dengan adanya sila juga, ya, kita menjaga sila kita, itu juga bisa menuntun kita ke arah yang lebih baik. Ya, dikatakan di dalam Tipitaka bahwa dari sila muncul ketiada penyesalan. Ya, maksudnya itu seringkali, ya, kalau misalnya sila kita tidak baik, waktu sedang meditasi itu akan teringat hal-hal yang kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, dan itu bisa timbul penyesalan. Ya, timbul penyesalan, dan itu akan mengganggu meditasi kita. Tapi kalau misalnya kita menjaga sila kita, ya, penyesalan yang muncul tidak akan terlalu kuat munculnya, dan juga tidak akan terlalu sering munculnya, sehingga kita bisa meditasi dengan lebih baik lagi. Ya, kemudian ya tadi dikatakan juga dengan membabarkan Dhamma, ya itu juga akan membantu, ya, kemajuan batin kita. Ya, dengan membabarkan Dhamma, ya, berarti kita harus mendalami Dhamma juga. Dan itu juga kalau kita membabarkan Dhamma, itu menghasilkan jasa-jasa kebajikan. Dan itu juga akan mendorong kemajuan meditasi kita. Jadi oleh karena itu, ya, sebetulnya kalau kita memiliki kesempatan untuk membabarkan Dhamma, sebetulnya jangan melepaskan kesempatan ini untuk membabarkan Dhamma. Ya, ya, tapi tentu saja waktu kita mau membabarkan Dhamma harus hati-hati juga dengan apa yang kita ucapkan. Jadi jangan juga mengada-ada, ya, dalam kitab suci, ya, mengatakan A lalu kita menyatakan B atau menyatakan sebaliknya, ya, jangan sampai begitu juga, ya. Ya, saya pikir untuk hari ini, ya, sampai di sini dulu penjelasan saya, ya, dan kita akan segera memasuki meditasi relaksasi. Ya, baik. Mari kita mempersiapkan diri. Ya. Kita duduk dengan rileks, tapi dengan badan yang tegak. Ya. Menyadari seluruh tubuh, ya, dibuat rileks. Perhatian ditujukan mulai dari kepala. Ubun-ubun disadari, rileks, kendor. Dahi disadari, rileks, kendor. Muka disadari, rileks, kendor. Bagian belakang kepala disadari, rileks, kendor. Leher disadari, rileks, kendor. Seluruh kepala termasuk geraham, ya, disadari, rileks, kendor.
Ya, geraham termasuk menyadari ya gigi dikatup tidak terlalu rapat, gigi hanya bersentuhan secara ringan saja. Ya, jadi seluruh kepala disadari, rileks, kendor. Kedua pundak disadari, rileks, kendor. Kedua tangan disadari, rileks, kendor. Dada disadari, rileks, kendor. Punggung disadari, rileks, kendor. Dada dan punggung disadari, rileks, kendor. Perut disadari, rileks, kendor. Pinggang disadari, rileks, kendor. Perut dan pinggang disadari, rileks, kendor. Pinggul disadari, rileks, kendor. Paha disadari, rileks, kendor. Lutut disadari, rileks, kendor. Betis disadari, rileks, kendor. Pergelangan kaki disadari, rileks, kendor. Telapak kaki disadari, rileks, kendor. Kedua kaki secara keseluruhan disadari, rileks, kendor. Seluruh badan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki disadari, rileks, kendor. Ubun-ubun disadari, rileks, kendor. Dahi disadari, rileks, kendor. Muka disadari, rileks, kendor. Bagian belakang kepala disadari, rileks, kendor. Leher disadari, rileks, kendor. Seluruh kepala termasuk geraham disadari, rileks, kendor. Kedua pundak disadari, rileks, kendor. Kedua tangan disadari, rileks, kendor. Dada disadari, rileks, kendor. Punggung disadari, rileks, kendor. Dada dan punggung disadari, rileks, kendor. Perut disadari, rileks, kendor. Pinggang disadari, rileks, kendor. Perut dan pinggang disadari, rileks, kendor. Pinggul disadari, rileks, kendor. Paha disadari, rileks, kendor. Lutut disadari, rileks, kendor. Betis disadari, rileks, kendor. Pergelangan kaki disadari, rileks, kendor. Telapak kaki disadari, rileks, kendor. Seluruh kaki disadari, rileks, kendor.
Seluruh badan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki rileks, kendor. Ubun-ubun disadari rileks, kendor. Dahi disadari rileks, kendor. Muka disadari rileks, kendor. Bagian belakang kepala disadari rileks, kendor. Leher disadari rileks, kendor. Seluruh kepala disadari rileks, kendor. Kedua pundak disadari rileks, kendor. Kedua tangan disadari rileks, kendor. Dada disadari rileks, kendor. Punggung disadari rileks, kendor. Dada dan punggung disadari rileks, kendor. Perut disadari rileks, kendor. Pinggang disadari rileks, kendor. Perut dan pinggang disadari rileks, kendor. Pinggul disadari rileks, kendor. Paha disadari rileks, kendor. Lutut disadari rileks, kendor. Betis disadari rileks, kendor. Pergelangan kaki disadari rileks, kendor. Telapak kaki disadari rileks, kendor. Seluruh kaki disadari rileks, kendor. Seluruh badan disadari rileks, kendor. Seluruh badan disadari rileks, kendor. Seluruh badan disadari rileks, kendor. Sekarang dalam hati mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Perhatian ditujukan ke pengucapan di dalam hati ini dan seolah-olah kita mendengarkan ucapan tersebut. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. 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 Pengucapan ini dilanjutkan.
Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Ya, terima kasih Sadhu Bante. Terima kasih kita sudah dibimbing untuk meditasi malam hari ini. Nah, Bante, ini sudah ada pertanyaan. Pertama dari YouTube dulu, dari Steny Tumbelaka. Wandami Bante, bila melakukan meditasi, apa bisa langsung atau harus membaca parita dulu? Saya baru belajar, apa bisa hanya 10 menit saja atau 15 menit? Anumodana Bante. Tidak wajib untuk membaca parita sebelum bermeditasi. Waktu untuk meditasi saya itu bisa lebih banyak. Jadi biasanya itu saya walaupun tidak baca parita, tapi saya biasanya pertama-tama memberikan penghormatan dulu kepada guru agung kita dengan membaca Namo Tassa. Itu saya baca 3 kali, setelah itu baru langsung meditasi. Tapi kalau misalnya merasa bahwa sebelum meditasi lalu membaca parita dulu, itu akan lebih membantu meditasi kita, oke-oke saja. Atau bisa juga dibalik. Setelah meditasi selesai, lalu membaca parita, ya juga boleh-boleh saja. Dan biasanya juga akan sangat baik setelah meditasi selesai, kita melakukan pelimpahan jasa. Ya, kita melakukan pelimpahan jasa itu juga merupakan suatu kebiasaan yang baik lah. Itu sesuai dengan tradisi Buddhis. Kemudian tadi dikatakan 10 menit itu saya tidak tahu apakah 10 menit maksudnya itu adalah waktu untuk memeditasi tambah 5 menit. Ya, itu kan tidak terlalu drastis ya. Itu sudah cukup bertahap ya. Nah, kalau kita hitung-hitung ya nanti sampai 1 tahun, wah kita sudah lumayan. Ya, sudah bisa mencapai 1 jam. Ya, itu kira-kira. Baik. Silakan Bapak Ibu yang di Zoom yang ingin raise hand, ingin bertanya langsung kepada Bante, silakan klik raise hand dan atau bisa mengetikkan pertanyaan melalui kolom chat. Nah, ini berikutnya Bante ada pertanyaan dari Nika Nataya. Bante, bagaimana cara mengatasi kantuk setiap kali meditasi? Ya, memang rasa ngantuk itu boleh dikatakan menghinggapi hampir semua meditator. Jadi saya mengutip dulu cara yang disarankan oleh Buddha kepada Bante Moggallana. Ya, jadi kita sekarang kan tahu Bante Moggallana itu hebat, sakti gitu. Tapi sebetulnya waktu Bante Moggallana baru jadi biku sebelum menjadi arahat gitu. Karena waktu Bante Moggallana baru menjadi biku, itu beliau belum langsung menjadi arahat. Ya, memang waktu baru pertama kali mendengarkan syair Dhamma langsung mencapai Sotapanna. Tapi walaupun sudah Sotapanna, tapi meditasi beliau itu belum bagus waktu itu. Jadi baru menjadi biku suatu hari Sang Buddha meneropong begitu ya, lewat mata batin. Bante Moggallana sedang bikin apa? Sedang mengerjakan apa? Nah, ternyata dalam penglihatan Buddha, Bante Moggallana sedang meditasi, tapi beliaunya sedang dilanda ngantuk. Nah, oleh karena itu Sang Buddha mendatangi Bante Moggallana, lantas mengajari beliau
bagaimana cara mengatasi ngantuk. Kira-kira ya, ini apa yang dikatakan oleh Sang Buddha. Pertama-tama memperkuat persepsi terhadap objek, ya, dengan meningkatkan sati, ya, dengan meningkatkan sati lalu memperkuat persepsi terhadap objek. Karena biasanya kalau kita ngantuk itu objeknya itu terlepas dari kesadaran kita. Atau dengan kata lain, ya mungkin kalian pernah mempunyai pengalaman waktu membaca buku, ya lalu ngantuk. Apa yang terjadi? Huruf-hurufnya itu menjadi kabur. Ya, sekarang huruf-huruf yang menjadi kabur itu kita memperkuat kembali persepsi terhadap huruf itu dengan meningkatkan kesadaran kita, dengan meningkatkan sati kita. Ya, nah itu cara pertama. Kemudian kalau cara yang pertama ini tidak mempan, masih ngantuk, boleh melakukan perenungan terhadap Dhamma yang pernah kita pelajari. Berarti pada saat itu boleh dikatakan, misalnya kita anapanasati, perhatian kita itu sudah tidak ke napas lagi. Perhatian kita itu ke perenungan. Perenungan terhadap Dhamma yang pernah kita pelajari. Secara kasar saja kita review kembali. Ya, berarti pada saat itu kita berpikir, kita melakukan perenungan. Kalau itu tidak mempan, kita melakukan perenungan terhadap Dhamma lebih rinci lagi. Ya, dalam tafsiran saya mungkin sejenis kita baca parita begitu. Misalnya baca Karania Metta Sutta, baca Manggala Sutta gitu. Jadi itu kan lebih rinci, ya satu persatu. Kalau tadi hanya garis besar saja. Kalau itu tetap tidak mempan, coba ini tarik telinga, tepuk badan begitu. Nah, bisa jadi itu bisa membuat lebih segar. Kalau itu tetap tidak mempan, coba membayangkan cahaya, ya, membayangkan cahaya. Kalau itu tetap tidak mempan, ya buka mata saja, buka mata, melihat cahaya, ya, melihat cahaya. Ya, kalau itu tetap tidak mempan, ya udah bangkit, ya, bilas muka dengan air yang segar, ya. Nah, kalau itu tetap tidak mempan, lakukan meditasi jalan, ya, daripada ini kita ngantuk terus, ya, tidak bagus. Kita memupuk kebiasaan itu, pokoknya setiap kali meditasi itu pasti tertidur gitu. Itu tidak bagus. Jadi kita lakukan saja meditasi jalan. Kita lakukan meditasi jalan. Kalau itu tetap ngantuk, wah ini berarti ini fisik kita itu perlu istirahat. Tapi ya yang dianjurkan Sang Buddha bukan tidur, tapi hanya berbaring. Ya, berbaring dengan penuh kesadaran. Nah, mungkin kita sering melihat patung Buddha yang sedang berbaring. Nah, itu adalah meditasi sambil berbaring begitu dengan tangan demikian. Tapi tentu saja ini biasanya kalau dengan posisi seperti ini tangan bisa capek juga. Ya, tangan bisa capek. Ya, itu kira-kira nasihat yang diberikan oleh Sang Buddha kepada Bante Moggallana. Ternyata ya tidak lama kemudian ya Bante Moggallana dari ininya latihannya itu beliau mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, itu adalah nasihat dari Sang Buddha terhadap Bante Moggallana. Kemudian ya dari pengalaman yang lain-lain ya bisa saya simpulkan ya, kalau kita mengalami ngantuk, satu adalah objek yang kabur, kita membuat jelas kembali. Dengan kata lain, persepsi kita, sanya kita terhadap objek
itu diperjelas kembali. Ya, gambaran terhadap objek itu perjelas kembali. Ya. Atau pencerapan terhadap objek itu kita perjelas kembali. Atau dengan kata lain, itu objek yang terlepas dari kesadaran kita, itu kita tangkap kembali. Jadi oleh karena itu, juga dikatakan di dalam Abhidhamma, jadi untuk mengatasi tinamida atau ngantuk, itu adalah dengan vitaka. Vitaka itu adalah kita mengarahkan batin kita itu ke objek, atau menangkap kembali objeknya. Itu dengan cara vitaka. Ya, jadi objeknya terlepas, kita tangkap kembali. Lepas lagi, tangkap lagi. Ya, itu kira-kira proses-proses yang terjadi. Jadi biasanya ya memang dengan adanya ngantuk ini sebetulnya juga melatih kekuatan batin kita. Ya, tapi tentu saja dengan syarat bahwa kita selalu berjuang untuk melawan ngantuk itu. Nah, itu bisa memperkuat batin kita. Ya. Kemudian bisa juga dengan cara ini, kita mengamati proses ngantuknya itu. Kita seolah-olah itu adalah seorang penyelidik. Penyelidik yang mau mengetahui sebetulnya bagaimana sih ya, proses ngantuk itu yang terjadi. Nah, biasanya ketika kita mulai antusias menyelidiki proses ngantuk, biasanya ngantuknya bisa hilang juga. Ya, tapi bisa juga kita gagal, malah kita terseret dalam ngantuk itu. Ya, tapi kita berusaha. Kemudian kalau itu sudah digunakan, cara itu sudah digunakan, tetap tidak berhasil, ya kita coba melakukan suatu usaha fisik. Ya, misalnya kita gosok-gosok muka, ya tarik-tarik telinga, tepuk-tepuk badan. Kemudian kalau tetap tidak mempan, ya boleh kita buka mata. Ya, kalau buka mata, ya biasanya ini godaannya lebih banyak. Ya, kita ingin lirik ke sana kemari. Ya, atau bisa juga kita berdiri, bisa sambil meditasi sambil berdiri. Ya, berdiri atau ya udah kita lakukan meditasi jalan atau kita bangkit, kita membilas muka dengan air yang segar, ya. Kemudian ya itu kira-kira. Jadi kita jalan terakhir adalah kita melakukan meditasi jalan. Kemudian kita juga perlu memang biasanya memperhatikan waktu untuk meditasi. Misalnya kalau kita seharian sudah bekerja capek begitu, ya. Lalu kita pilih waktu meditasi kita adalah waktu habis pulang kerja, dan biasanya itu juga pasti capek, ya biasanya capek. Dan kalau misalnya kita belum mencapai tahap meditasi di mana justru dengan meditasi kita baik fisik maupun batin itu menjadi segar kembali, ya berarti sebetulnya kita belum mencapai bisa Baik, terima kasih Bate. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Cehui Yang. Pandami Bante, bagaimana cara mengatasi pikiran yang stres supaya tetap bisa bermeditasi dengan biasanya kalau kita misalnya dalam hidup ya, menghadapi sejumlah masalah dan timbul banyak pikiran, ya, timbul banyak kekhawatiran, ya, kita menjadi tertekan, ya, berarti memang waktu itu kita lagi banyak pikiran. Nah, sekarang bagaimana cara mengurangi pikiran-pikiran yang muncul dan ya bisa membantu untuk meredakan stres. Kemudian kita juga perlu secara sadar untuk melakukan sejenis perenungan. Bahwa ya saat ini saya mengalami stres karena berpikir terlalu banyak, mengkhawatirkan terlalu banyak hal yang sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan. Atau perlu direnungkan juga bahwa ya sekarang saya menghadapi suatu masalah, ya saya menjadi stres, ya karena terlalu banyak berpikir. Nah kalau sekarang saya stres,
ya masalah yang saya hadapi itu tidak terselesaikan, malah tambah ruwet. Saya akan makin terpuruk. Oleh karena itu saya tidak perlu terlalu banyak berpikir. Ya, memang perlu memikirkan jalan keluarnya. Tapi seringkali yang terjadi adalah kita berpikir terlalu berlebihan. Nah, itu yang membuat kita stres. Oleh karena itu, lakukan semoga pikiran kita tidak terlalu banyak berpikir. Ya, dengan misalnya coba melakukan hal-hal yang lain untuk mengalihkan perhatian kita sambil ya meditasi dengan menggunakan objek-objek yang lebih kasar. Ya, karena kalau biasanya orang yang bisa stres gitu, berarti memang meditasinya juga belum bagus. Berarti ya kalau pakai anapanasati itu biasanya itu tidak begitu membantu. Itu justru terseret dalam berbagai lamunan. Jadi biasanya itu lamunannya memang sangat kencang waktu itu. Ya, kalau dia sedang stres gitu. Jadi oleh karena itu perlu pakai objek yang lebih kasar. Ya, pakai objek yang lebih kasar. Ya, kadang-kadang juga misalnya kita perlu juga menggunakan cara-cara yang lain yang bersifat duniawi. Misalnya kita punya teman, ya kita curhat ke teman tersebut. Ya, kadang-kadang itu juga bisa membuat kita itu sedikit lebih lega. Ya, setelah kita menceritakan masalah-masalah yang kita hadapi itu ke teman-teman dekat kita. Ya. Itu kira-kira yang bisa kita lakukan. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bante atas jawabannya. Mungkin belum ada pertanyaan, mungkin saya bertanya. Bante, ketika kita relaksasi itu kan kita kan tetap ada nafas nih. Kita kan menyadari, jadi kan dua hal yang bersamaan tuh, Bante. Relaksasi kita menyadari nafas hanya sekedar mengamalkan, kita fokus di sambilan begitu ya, karena pikiran yang cepat itu ya, itu pastinya sambilan itu kan karena pikiran yang sangat cepat gitu. Pada saat itu bukan hanya nafas saja yang bisa diamati, pasti banyak hal, ya sentuhan misalnya waktu kita memperhatikan ubun-ubun misalnya, sebenarnya pada saat itu juga kita bisa menyadari adanya sentuhan kaki kita dengan lantai atau dengan kursi begitu. Ya, kita juga bisa menyadari pikiran-pikiran yang muncul, lamunan-lamunan yang muncul, omong-omong dalam hati begitu. Jadi ibaratnya itu di depan kita itu ada beberapa benda. Nah, sekarang ya tugas kita hanya memperhatikan satu benda saja. Ya, satu benda. Kalau misalnya kebetulan ya kita melirik ke hal yang lain, ke benda yang lain, ya oke, nggak apa-apa, kita kembalikan lagi ke benda semula. Nah, demikian pula waktu kita sedang melakukan relaksasi, lalu secara kebetulan kita menyadari napas, ya nggak apa-apa, kita ketahui napas, lalu kembali lagi ke objek yang utama kita, yaitu misalnya ubun-ubun, dahi, ya objeknya itu dibuat bergerak-gerak supaya kita kesempatan untuk melamun itu tidak begitu besar. Ya itu sebetulnya begitu maksudnya. Ya kenapa itu dibuat pindah-pindah? Ya supaya ini, karena batin kita itu cenderung suka bosan sama kalau hanya satu objek saja. Jadi bagi pemula, ya sebelum mereka terbiasa dengan hanya satu objek saja, ya ini dulu objeknya itu diubah-ubah dulu, ya sedikit mengikuti kebiasaan batin kita yang bosan, yang suka bosan. Ya, jadi dibuat bergerak, ya. Jadi ya karena tujuan relaksasi, meditasi relaksasi bukan untuk menyadari nafas. Oleh karena itu, ya
perhatian utama kita itu bukan ke napas. Nanti setelah relaksasi kita lakukan, ya baru kita memperhatikan napas. Ya, tadi kita hanya setelah relaksasi hanya ke pengucapan kata-kata. Boleh saja. Jadi kalau misalnya kalian sudah cukup mahir dalam anapanasati, ya, yaitu menyadari keluar masuknya napas, boleh saja setelah relaksasi langsung ke menyadari keluar masuknya napas. Boleh langsung. Jadi tidak usah ke ucapan. Tapi kalau misalnya kalian merasa kalau langsung ke anapanasati itu masih terlalu banyak lamunannya, ya banyak pikiran yang muncul, pikiran masih liar, udah nggak apa-apa ke pengucapan dulu. Lalu setelah batin agak tenang, baru ke anapanasati. Atau bahkan sepanjang waktu meditasi selama setengah jam itu ini hanya ke pengucapan kata-kata. Boleh juga begitu. Ya, itu kira-kira jawaban saya. Berarti ketika pengucapan itu semoga makhluk berbahagia kan kita memvisualisasi bahwa kita mendengar kembali begitu. Nah, tapi kan sama seperti yang Bante katakan, kita seperti melihat banyak hal, tapi kan kita tetap mengamati napas kita begitu ya. Jadi batin kita itu cenderung suka bosen begitu ya Bante ya. Jadi udah semoga semua makhluk hidup berbahagia, kita lakukan sebentar, nanti larinya ke nafas sebentar, lalu nanti pikirannya liar, kita ingin kembali lagi dengan kata-kata begitu ya Bante ya. Nah, dengan itu artinya banyak distorsi begitu ya, banyak gangguan. Ya, tadi disebutkan melakukan visualisasi terhadap mendengarkan dengan melakukan visualisasi. Sudah tidak. Kita tidak perlu melakukan visualisasi. Jadi kita mengucapkan dalam hati dan seolah-olah kita mendengarkan suaranya. Bukan mendengar membayangkan. Tidak. Kita betul-betul mendengarkan ya suara yang dari dalam hati. Ya. Dan ya, jadi kalau misalnya memang perhatiannya itu selalu tertuju ke nafas, berarti ini Anda sudah siap untuk melakukan langsung anapanasati. Jadi tidak perlu lagi melalui tahap ke pengucapan kata-kata. Jadi bahkan ya ini karena kita latihan bersama, jadi kita juga perlu memperhatikan mereka yang pemula. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah sering melakukan anapanasati, sudah mahir begitu, ya tidak usah lagi bahkan melakukan meditasi relaksasi, langsung saja ke ini anapanasati, ke nafas begitu. Ya. Ya, betul. Baik, Bante. Ini ada pertanyaan, bagaimana jika masih menjalani setengah meditasi kita mendengar dengan sangat jelas obrolan yang tidak diketahui sumbernya, namun terasa dekat. Perasaan menjadi tidak nyaman, padahal tidak ada siapa-siapa di rumah. Apakah ada tips dari Bante untuk mengondisikan tempat yang kita gunakan? Itu bisa ada beberapa kemungkinan. Satu kemungkinan adalah sebetulnya obrolan itu dari diri kita sendiri. Dari omong-omong dalam hati kita sendiri. Ini pernah terjadi. Jadi ada meditator yang dia merasa dia mendengarkan suara orang berbicara. Tapi ternyata sebetulnya itu adalah suara berbicara dalam hati dia sendiri yang ngomong. Lalu kesannya seolah-olah itu mendengarkan suara dari luar. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua ya bisa jadi ya mungkin kita mempunyai kepekaan tertentu ya kita bisa mendengarkan omongan dari yang tidak kelihatan. Tapi ini sangat kecil kemungkinannya. Ya, sangat kecil kemungkinannya. Biasanya ya kita mencoba untuk mengabaikan. Ya, kita mencoba untuk mengabaikan. Jadi sama seperti misalnya kita lagi meditasi lalu terjadi suara angin, suara hujan gitu. Nah, kita abaikan saja suaranya. Ya, kita lanjut ke meditasi. Jadi kita tidak perlu merasa terganggu dengan omongan-omongan tersebut. Kalaupun omongan tersebut ditujukan ke kita,
dibiarkan saja, tidak usah ditanggapi. Ya, tidak usah ditanggapi. Jadi ada satu pegangan dalam meditasi supaya tidak, maksudnya itu tidak keluar jalur begitu, supaya aman. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, itu semuanya diabaikan. Ya, jadi jangan waktu sedang meditasi lihat misalnya dewa apa datang, ya kita menanggapinya, nah itu bahaya, ya itu bahaya. Sebaiknya tidak, ya sebaiknya ya diabaikan saja. Ya itu kira-kira. Nah, kalau kita meditasinya kita condong kurang perhatian ya, kurang sati mungkin ya Bante. Kita duduk lama, mungkin kalau latihannya bersama di hall terus kita mendengarkan orang ngomong-ngomong kan, orang ada bosen, lalu kita teralihkan konsentrasinya, berarti kita satinya yang kurang ya Bante ya. Bukan, kita nggak bisa menyalahkan orang lain dong tentunya. Ya. Tentang apa gangguan suara ya. Gangguan dalam tanda kutip. Sebetulnya itu banyak bergantung pada persepsi kita terhadap suara yang muncul. Ya, misalnya, ketika kita sedang meditasi, ya, lalu ada orang sedang ngobrol di samping kita. Biasanya itu memang cukup mengganggu. Ya, karena biasanya itu kita cenderung untuk nguping. Kita cenderung nguping terhadap apa yang dikatakan. Nah, itu akan mengganggu konsentrasi kita. Ya, mengganggu perhatian kita. Ya. Atau kita mendengarkan ada suara orang memutar musik. Ya. Memutar musik itu ada macam-macam reaksinya. Kalau musiknya itu kita akrab dengan musik tersebut, kita juga bisa menyanyikan lagu tersebut. Biasanya itu cenderung terjadi batin kita itu menjadi distracting, ya, beralih ke musik tersebut. Bisa jadi kita akan ikut menyanyi dalam hati juga. Kita terseret ya dalam lagu tersebut. Tapi kalau misalnya kita tidak suka musik tersebut, ya misalnya jenis musiknya, tipe musiknya itu bukan selera kita, ya bukan favorit kita. Kita benci ya terhadap ini, nah, akan timbul kemarahan. Ya, akan timbul kemarahan. Muncul dosa. Ya. Nah, itu karena persepsi kita terhadap objek yang muncul itu. Tapi kalau misalnya suara hujan, ya, suara angin, ya, misalnya kita meditasi di dekat air terjun, walaupun suara airnya itu sangat keras misalnya, biasanya kita tidak terganggu tuh, ya tidak, ya. Jadi sebetulnya ya itu sepenuhnya kalau menurut saya itu bergantung pada persepsi kita. Ya, jadi kita tinggal mengubah persepsi kita terhadap objek dari luar itu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bante. Terus ini ada Pak Dita Dama yang raise hand dan ingin bertanya langsung ya. Bisa jadi ini pertanyaan terakhir mungkin. Ya. Ya, terima kasih host. Kedengaran ya. Ya. Malam Bante. Ya. Bante, mohon dijelaskan lagi berkenaan itu terutama yang Mahasatipatthana yang Anapanasati ini Bante. Ada istilah Sabakaya Pati Samwedi sama Pasambayam Kaya Sangkarang dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya tahap ini dari awal sudah harus dilatih atau belakangan waktu sudah lebih tenang Bante sebenarnya? Mohon dijelaskan Bante. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah ada nitip pertanyaan ini Bante. Berkenaan ini biasa di luar kita biasa mengatakan putujana gitu loh. Kita umat awam itu putujana. Tapi ternyata putujana ada definisi di komentar dikatakan putujana itu sebagai orang yang gila, orang yang tidak waras atau sebagaimana. Jadi jadi kalau berkenaan orang yang sudah mulai berlatih sesuai ajaran Sang Buddha, mulai praktek meditasi, nah apakah ini masih termasuk seorang putujana berkenaan konsep ini, yang komentar ini, atau bisa dimasukkan ke kategori silawanta putujana?
Mohon dijelaskan dalam hal ini, Bante. Terima kasih, Bante. Ya, baik. Tentang satu ungkapan di dalam apa ya? Di dalam Satipatthana Sutta atau Mahasatipatthana Sutta. Dikatakan menenangkan, ya, sabakaya pati sambayang kalau nggak salah bahasa Palinya. Jadi ya betul ya, bisa ini. Sabakaya pati samwedi ya, kalau nggak salah itu. Ya. Oh, sabakaya pati samwedi. Dua istilah, sabakaya pati samwedi sama pasambayang kaya sangkarang. Nah, ini justru maksudnya. Oh, ya. Oh, oke. Sabakaya pati samwedi. Pati samwedi itu bisa dalam hal ini menyadari, mengalami, merasakan, ya, merasakan. Pati samwe, itu wet itu dari kata wedana. Ya, dari kata wedana. Jadi merasakan, meresapi gitu, ya, meresapi. Nah, sabakaya secara harafiah berarti seluruh tubuh kita. Nah, ada dua penafsiran terhadap seluruh tubuh ini. Kalau dari Atthakatha, ya, dari Atthakatha atau oleh Bante Buddhaghosa, itu ditafsirkan sebagai seluruh batang tubuh napas. Jadi napas itu disadari dari awal sampai akhir. Ya, dari awal masuk sampai awal kan biasanya kita menarik napas. Waktu baru tarik napas sampai akhir tarikan itu kita sadari. Waktu menghembuskan napas, ya, dari awal penghembusan sampai ke akhir penghembusan. Bukan hanya itu saja, tapi secara keseluruhan. Karena kadang-kadang itu dari tarik napas sampai menghembuskan napas, itu kan ada sedikit jeda juga. Nah, bahkan jeda itu pun itu juga disadari. Nah, itu adalah penafsiran secara Atthakatha. Bahwa sabakaya seluruh tubuh, maksudnya adalah seluruh batang tubuh napas itu sendiri. Itu disadari. Lalu pasambayang kaya sangkara. Nah, kaya sangkara ini aktivitas jasmani. Karena waktu itu kita sedang meditasi, aktivitas satu-satunya aktivitas jasmani kita, maksud itu gerakan tubuh kita, ya, yang kita lakukan itu adalah bernapas. Kita tidak jalan, kita tidak tangan tidak bergerak-gerak begitu. Jadi tidak ada aktivitas fisik yang lain, hanya napas saja. Berarti kaya sangkara di sini hanyalah napas saja. Nah, pasambayang itu menenangkan. Jadi setelah menyadari, ya, seluruh, ya, batang tubuh, ya, lalu kita menenangkan napasnya. Maksud itu kita membuat napasnya lebih panjang, lebih halus begitu. Ya. Tapi ada penafsiran yang lain, yaitu langsung secara harafiah. Jadi sabakaya itu ya seluruh tubuh kita. Ya, seluruh tubuh kita. Dengan menyadari seluruh tubuh kita, waktu kita anapanasati, ya, anapanasati, ya, dengan menyadari seluruh tubuh kita juga bisa tahu keluar masuknya napas. Bisa terjadi hal seperti itu juga. Ya, bisa terjadi hal seperti itu. Jadi dengan menyadari seluruh tubuh, lalu kita menyadari napas keluar masuk, ya, tarik napas, menghembuskan napas, lalu dari sana, ya, baru kita menenangkan napas kita. Jadi bisa juga dengan cara seperti itu. Jadi ada dua cara. Dua-duanya bisa dipraktekkan. Dua-duanya ada orang yang bisa mempraktekannya. Ya, jadi oleh karena itu ya sebetulnya terserah kita mau pakai tafsiran yang mana. Ya, itu kira-kira jawaban saya. Kemudian yang tentang putujana. Putujana kalau saya tidak salah ingat, itu biasanya itu dia adalah lawan kata dari mereka yang sudah mencapai kesucian.
Ya, mereka yang sudah mencapai kesucian. Jadi apa? Ya, jadi boleh dikatakan mereka yang belum mencapai kesucian pada dasarnya itu bisa dikatakan masih diliputi oleh moha. Mereka yang masih diliputi oleh moha biasanya oleh Sang Buddha disebut moga purisa. Moga Purisa. Ya, orang yang diliputi oleh kebodohan. Ya, kadang-kadang ya. Jadi saya pikir mungkin dalam situasi tertentu ya Sang Buddha mungkin mengatakan, atau saya nggak tahu ini komentar ini pernyataan ini bahwa orang gila ini apakah Sang Buddha yang ngomong atau ini dari komentar. Oh berarti komentar ya. Jadi mungkin dalam situasi tertentu ya saya pikir gila di sini tentu saja bukan orang yang betul-betul gila skizofrenia atau apa begitu. Saya pikir bukan. Ya, maksudnya itu gila dalam tanda kutip mungkin. Ya, jadi dalam konteks tertentu ya mungkin bisa dikatakan demikian. Orang gila kan biasanya itu persepsinya itu terjungkit balik. Yang A dia persepsikan sebagai B. Nah, kan kita juga begitu kan sebetulnya orang putujana ya termasuk saya seringkali ya persepsinya itu terjungkit balik. Ya namanya apa ya? Saya kok lupa ya. Lupa ya ada wipalasa ya. Persepsinya itu yang terjungkit kekal, yang kita dianggap menyenangkan, terus yang tanpa diri dianggap diri, dan yang subah dianggap asubah kalau nggak salah. Ya. Itu. Asubah dianggap subah. Asubah dianggap subah. Ya terbalik. Ya. Ya itu kalau nggak salah itu disebut wipalasa. Jadi karena orang-orang yang belum melihat dhamma, ya, jadi persepsinya masih terjungkit balik. Mirip sama memang dalam taraf tertentu boleh dikatakan mirip sama orang gila. Ya, jadi mungkin ya dengan alasan itu maka Bante Buddhaghosa menyatakan orang putujana itu seperti orang gila. Tapi ya untuk mengeluarkan pernyataan itu ya kita juga perlu berhati-hati supaya jangan terjadi persepsi yang salah dari umat Buddha. Ya kok omongannya agak gimana begitu, agak menusuk begitu ya. Jadi kita harus lihat konteksnya. Kalau pakai silawanta putujana lebih tepat ya mungkin ya. Ada bagaimana? Lebih cocok kedengarannya. Kalau orang yang berlatih meditasi ya. Ya, silawanta putujana. Silawanta itu mereka yang memiliki sila. Jadi seorang putujana belum tentu dia memiliki sila. Ada putujana yang mungkin dia sudah mengenal Dhamma, sehingga dia mencoba mempraktekkan Dhamma dengan menjalankan sila. Ya boleh kita katakan itu adalah putujana yang silawanta. Tapi ada juga putujana yang belum silawanta. Ya, jadi masih putujana biasa. Ya, masih suka melanggar sila. Ya, ada putujana begitu juga. Jadi putujana pun itu bisa dibagi menjadi sejumlah kategori. Wow. Ya. Baik. Oke. Ya. Terima kasih. Baik Bante, terima kasih banyak penjelasannya. Terima kasih host kesempatannya. Sadu. Terima kasih Bante atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan dari YouTube. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir. Pertanyaan dari Yonatan CS. Malam Bante, relaksasi yang dilakukan apa sama dengan perenungan badan jasmani, kayagata sati? Dalam taraf tertentu itu bisa dikatakan demikian. Ya. Kayagata sati yaitu memiliki sati terhadap kayagata. Kayagata apa? Kayagata itu apa? Kayagata itu posisi, ya, posisi tubuh, ya, kondisi tubuh. Dalam taraf tertentu bisa dikatakan demikian. Atau kaya nupassana. Ya, dalam taraf tertentu. Jadi sebetulnya ya
terima kasih diingatkan sebetulnya ya meditasi relaksasi itu hitung-hitung sebetulnya juga masih masuk masih masuk dalam satipatthana. Ya, masih masuk dalam satipatthana. Ya. Ya, boleh dikatakan demikian. Ya. Baik, terima kasih Bante, itu pertanyaan terakhir. Lalu boleh Bante memberikan closing statement untuk meditasi kita hari ini ataupun pesan. Ya, poin utama dari pembahasan kita pada malam ini adalah kita perlu betul-betul memiliki pemahaman atau pemahaman yang pas ya terhadap sejumlah istilah, sehingga pada saat kita meditasi ya kita bisa memiliki pemahaman yang baik terhadap apa yang kita alami. Kemudian ya misalnya terhadap istilah sati, perhatian, pikiran, batin, ya, kesadaran dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bahwa kita menegakkan sati bisa terhadap 4 objek yang seperti yang disebutkan di dalam Satipatthana Sutta. Tapi bisa juga kita menegakkan sati terhadap ke-6 indera kita. Nah, itu di dalam sutta-sutta yang lain, di dalam Tipitaka ada disebutkan juga oleh Sang Buddha. Yaitu ketika mata kontak dengan objeknya, kita menyadari itu. Ya, sehingga ya, pada saat muncul kotoran batin, pada saat indera kita bersentuhan dengan objeknya, kita lebih mampu untuk mengendalikan diri kita. Ya, kita juga menyadari nanti kotoran batin yang muncul. Ya, dari sana baru kita nanti mencoba untuk mengatasinya. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Kami meminta Bante untuk memimpin pelimpahan jasa. Ya, baik. Ya, saudara-saudari sekalian, hari ini kita sudah melakukan sejumlah perbuatan baik. Kita sudah melakukan penghormatan terhadap Tiratana. Kemudian kita sudah mendengarkan ya sedikit ulasan Dhamma, kita sudah bermeditasi, kita sudah melakukan diskusi Dhamma Sakaca. Ya, itu dikatakan menghasilkan jasa kebajikan. Sekarang jasa kebajikan ini kita limpahkan juga kepada leluhur kita, sanak famili kita yang telah meninggal, mereka-mereka yang memiliki hubungan karma dengan kita, malu-malu yang berada di sekitar kita. Nah, semoga mereka semua turut bergembira atas perbuatan baik yang baru kita lakukan sejauh ini. Semoga mereka berbahagia. Hendak mayang pati danang karomase punya sidani katasa yana nyani katani me pesanca bagino hontu sattananta pamanaka ye piya gunawanta ca mai hai ita ayo ditha me capya dithawa anye manjatta verino satta tithanti lokasmi te bumma catu yonika pance kacatu kara sansaranta bawa bawe nyatang ye pati dana ye anumodantu te sayang ye cimana pajananti dewa te sandiwedayung maya dinana punyana anumodana hetuna sabbe satta sada hontu
awera sukha jiwino kema padanca papontu desa sasi japang subha sadu sadu sadu. Terima kasih Bante. Berikutnya kita akan saya akan memimpin nama Karapata untuk menutup acara pada malam hari ini. Silakan. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supartipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Berikutnya kita akan mengucapkan Wakasa Wandami Bante. Saya akan mengucapkan Wakasa, lalu sama-sama kita mengucapkan Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Abhiwadana sirisa nicang udam pacayino cattaro dhamma wadanti ayuwano sukhang bala. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante untuk bimbing meditasi malam hari ini. Nah, berikutnya kita akan melihat pengumuman. Silakan ditemui. Ya, baik. Saya pamit dulu ya. Baik, terima kasih Bante. Ya. Di minggu depan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom ataupun di YouTube. Saya akan menutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Bekasi, keliling membeli papan. Mari lanjutkan bermeditasi, kembali lagi pekan depan. Terima kasih Bapak Ibu, Swati Hotu, Namo Buddhaya, selamat beristirahat, selamat malam.